Halo, shalom saudara. Permisi tanya ya, berapa lama biasanya saudara berada di depan cermin sebelum akan janjian ketemu dengan seseorang? Apalagi kalau ada undangan atau event yang penting. Mulai dari milih baju, menata rambut, apalagi kalau perempuan yang belum punya alis, harus gambar dulu, bentuk eyeshadow, belum lagi bedak-bedaknya. Wah, saya duga kemungkinan kebanyakan dari kita tidak mungkin sebentar di depan cermin. Kita menggunakan upaya dan waktu yang tidak sedikit ya, untuk mempermak penampilan kita. Nah, ini tentu tidak salah, wajar, karena kita sadar ya, orang itu sering menilai kita pertama kali dari apa yang tampak, penampilan kita dulu. Nah, karenanya penampilan kita juga memang seringkali menjadi cara kita untuk membawa kesan baik, dan cara kita untuk memasarkan diri. Apalagi di era media sosial seperti ini ya, kita semua pasti makin lihai deh ya, memasarkan diri. Ada orang yang memasarkan dirinya, ya, mengesankan kesan baik lewat apa yang dia kenakan, apa yang dia pakai, dari merek ya. Kalau kita melihat ada orang pakai merek tertentu, wah, kita sudah tahu kesannya apa ini ya. Dan saya juga, misalnya dalam rekaman hari ini, buat renungan ini, kalau saya cuma pakai kaos putih, mungkin kesan orang adalah, wah, ini terlalu casual ya, terlalu informal. Maka saya kenakan jaket ini, supaya kesannya apa? Ada orang sebut ini sebagai penampilan smart casual. Wah, ini kesan ya. Apa yang kita posting, video maupun foto di media sosial sebenarnya juga adalah cara kita mengesankan diri buat orang-orang yang melihat kita. Saudara, sepertinya ini memang sudah menjadi bawaan kita manusia untuk selalu menyembunyikan apa yang tampak jelek dan kita ingin menampilkan apa yang baik. Tapi Amsal hari ini mengingatkan, sekalipun ini tidak melulu salah, ya, tapi Amsal berkata dalam 26 ayat 25-26, kalau ada seseorang ramah, kalau ia ramah, janganlah percaya padanya, karena 7 kekejian ada dalam hatinya. Walaupun kebenciannya diselubungi tipu daya, kejahatannya akan nyata dalam jemaah. Jadi Amsal bilang ya, bahwa kalau ada seseorang itu bisa bicara dengan begitu mengagumkan, begitu ramah, menarik, kemudian penuh perhatian, sepertinya dia mengerti, dia fasih. Amsal mengatakan bahkan di dalam hatinya bisa ada 7 ya, ini angka yang menunjukkan betapa banyak ya, nggak usah dihitung. Kekejian dalam hatinya. Mungkin sambil dia berkata manis, dalam hatinya ada kesombongan, ada iri hati, ada benci, ada ketamakan, ada maksud-maksud terselubung lainnya. Makanya saudara, kita mungkin hari ini bisa mudah terkejut ketika mendengar misalnya ada seorang public figure terkemuka, dia Kristen, apalagi pendeta, yang diam-diam, ternyata ketahuan melakukan tindakan asusila, amoral, korupsi. Kita bertanya, kok bisa? Dia yang khotbahnya, bukunya, perilakunya, aku simak dan aku terberkati, ternyata begini. Bagaimana mungkin bisa? Saudara, ini bukan mengkritik atau menghakimi, tetapi ini jadi refleksi buat saya dan saudara. Bukan hanya mereka, sekalipun orang-orang dengan posisi ini, seperti kata pepatah, semakin tinggi pohon, semakin kencang angin bertiup. Tapi kita pun sama, saudara, bahwa ini akan terjadi pada hidup kita bila kita terlalu mengutamakan untuk merawat kesan publik lebih daripada kita merawat bagian dalam diri kita, hidup kita. Seorang pengkhotbah, termasuk saya, ini warning ya, bisa berkhotbah bertahun-tahun tanpa dia sendiri itu punya kehidupan doa yang pribadi, yang intim dengan Tuhan. Seorang pelayan Tuhan juga, mungkin saudara ya, bisa mengerjakan tugas pelayanan, bisa melaksanakan agenda rapat, bisa terus berbicara kepada banyak orang publik. Tetapi saudara, apa yang kita lakukan secara tersembunyi di hadapan Tuhan yang Maha Tahu, itulah diri kita yang sebenarnya. Itulah diri kita apa adanya. Tidak lebih dari itu. Karena itu saudara, mari kita jangan hanya menggarap kesan publik ya, tapi garaplah hatimu di hadapan Tuhan. Atau kata Amsal, kalau tidak, kejahatannya akan menyebar di antara jemaah. Diri kita yang sebenarnya akan terungkap di publik, cepat atau lambat. Mari kita renungkan, saudara, apa saja kebiasaan dan sikap buruk yang tersembunyi di hadapan banyak orang, tapi yang seharusnya kita ini buka, kita bawa ke hadapan Tuhan untuk Dia tolong melalui Roh Kudus-Nya. Karena saudara, dosa itu tampak menarik hanya karena dia berada di dalam kegelapan. Tetapi begitu dia dibawa keluar ke dalam terang, apalagi terang Injil, dosa itu akan menjadi kehilangan daya tariknya. Dia justru menjadi menjijikkan. Dan di dalam terang Injil, saudara, kita akan menemukan pemulihan, bukan penghakiman di dalam Yesus. Karena itu, saudara, mari kita berdoa, Bapa, berikan kepadaku pencerahan, agar aku bisa peka melihat dosa yang sering kuabaikan, bahkan aku sembunyikan.
Sikap hatiku yang salah dan cenderung memimpinku kepada tindakan yang keliru, mungkin sering membela diri. Mari saudara, rawat bagian dalam diri kita, hati kita. God bless you.